Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita masih dalam ibadah online. Kita akan segera memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, dan kemudian kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan jangan lupa, kita harus siap menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan suatu pujian yang indah. Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang harus aku alami. Haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku menunggu sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Amin. Sebab Allah mengerti. Terima kasih Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang mengerti. Ada banyak persoalan yang memang kami hadapi, ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Kalau ada pintu yang tertutup, Tuhan
Tuhan pasti akan membuka jendela. Kalau ada hadangan atau rintangan, kami yakin Tuhan akan memberikan kami jalan keluar. Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu, kami siap sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap maju bersama-sama dengan Kristus. Jadi pelaku firman yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian kita. Bapa yang kekal.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di hadapan-Mu saat pagi hari ini. Begitu besar kasih anugerah-Mu. Kalau sampai saat pagi hari ini kami ada, kami merasakan kesehatan, kekuatan, keselamatan yang daripada Tuhan. Pertolongan-Mu tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat beribadah, sekalipun kami tidak tatap muka, biarlah Tuhan kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami siap untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita Minggu pagi hari ini di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita melihat firman ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Setiap hari mungkin kita baca dan kita dengarkan firman ini supaya menguatkan iman kita saat kita menanti kedatangan Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan sebagai tema rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Betul tadi firman Tuhan yang tadi kita bacakan dikatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jelas sekali Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Allah merancangkan sesuatu untuk kesempurnaan di dalam hidup manusia. Dari awal Tuhan menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dia merencanakan supaya manusia itu memuji, memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sini yang pertama kita lihat rancangan apa saja yang Tuhan buat dalam kehidupan setiap orang. Rancangan apa saja yang Tuhan buat dalam kehidupan setiap kita. Pertama, rancangan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan sejak penciptaan Adam dan Hawa, Allah merancangkan sesuatu yang baik untuk kehidupan manusia itu. Tapi iblis ingin menggoda, iblis tidak senang dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, sehingga manusia itu melakukan apa yang dia mau. Tidak mau menuruti rancangan yang indah, rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan merancangkan yang baik dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah perbuat sesuatu yang baik terhadap kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Muliakanlah Tuhan dengan segenap kehidupanmu. Tuhan hanya meminta kita untuk kita memuji Tuhan. Kita hanya memuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meminta uang kita dan lain sebagainya. Tapi di sini firman Tuhan berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Damai, tenang, merasa senang, merasa sukacita, itu Tuhan ingin. Namun beda
pandangan iblis. Tapi kita percaya Tuhan mengingatkan kita pada saat pagi hari ini, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya yang baik supaya aku memuliakan Tuhan. Kita melihat itu dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu semua rancangan Tuhan itu rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan yang mulia dalam setiap kehidupan orang-orang. Tidak ada orang yang merancangkan atau merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi semua orang yang ada di muka bumi ini merancangkan sesuatu yang baik. Dan rancangan ke depannya, rencana ke depannya pasti merencanakan sesuatu yang baik. Tujuan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam pribadi lepas pribadi kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan. Kita dirancanakan Tuhan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Dikatakan di sini firman Tuhan, rancangan damai sejahtera. Di akhir-akhir ini sering orang kehilangan damai sejahtera karena iblis memperdaya hidup manusia. Iblis membuat tidak tenang, iblis membuat kacau, ingin membuat segala sesuatunya sesuai dengan keinginan, kemauan manusia, bukan kehendak dan rencana dan rancangan Tuhan lagi. Hari ini, pada saat pagi hari ini kita fokus rencana dan rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Supaya rencana dan rancangan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya di sana dikatakan firman Tuhan. Kita lihat satu ayat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Manusia sering memilih apa yang direncanakan dalam hatinya, apa yang dirancangkan dalam hatinya. Firman Tuhan berkata pagi hari ini, mari kita mengikuti rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan yang baik membawa kita kepada kehidupan yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, sesuai dengan janji-janji yang sudah ditentukan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, jalanmu bukanlah jalanku. Jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah jalan kepada keselamatan, jalan kepada kehidupan yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan luar biasa memberi yang terbaik bagi kita. Dikatakan ayat 9 dari Yesaya 55, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita mengetahui, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, kita tidak bisa banding. Dikatakan di sini, setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan sempurna bagi manusia. Maka dikatakan, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal.
baik rancangan Tuhan, bahkan jalan Tuhan tidak bisa kita lakukan. Karena jalan Tuhan, kita lihat saudaraku, bagaimana dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Saudara, dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa diikuti oleh manusia. Hanya kita melihat bahwa keluar biasaan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengikuti, kita hanya menuruti firman-Nya. Supaya apa? Kita memperoleh janji-janji Tuhan. Maka dikatakan, setinggi langit dari bumi, tidak pernah kita terpikirkan apa yang kita rencanakan. Mungkin kita tahun depan kita merencana, kita rancangkan sesuatu begini dalam rumah tangga saya, anak-anak saya begini, kita rancangkan beberapa tahun ke depan. Tapi kita tidak tahu rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dikatakan di sini firman Tuhan, saudaraku, Amsal pasal 19 ayat 21. Kita lihat dulu Amsal pasal 19. Ayat yang ke-21 saya akan bacakan untuk kita. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan. Ya. Sekatakan manusia banyak merencanakan sesuatu yang baik menurut kita. Manusia bisa merancangkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, baik untuk anak-anak. Itu loh, puji Tuhan. Tapi dikatakan firman Tuhan di sini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang dapat terlaksana. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah rencana kita, rancangan yang kita rancangkan sesuai dengan keputusan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan keinginan dan kemauan hidup kita. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Segala rencana, segala rancangan pikiran kita, segala apapun mindset yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, keputusan Tuhan yang terlaksana. Kalau sudah keputusan Tuhan, pasti itu yang terbaik. Maka dengan pujian kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, walau kadang tak mudah dimengerti, rancangan Tuhan mungkin kita tidak pahami, kita tidak mengerti, tetapi rancangannya itu terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kemauan kita. Saudaraku, luar biasa. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, itu keputusan Tuhan ada di dalamnya. Kita berencana baik, puji Tuhan. Kita berencana sesuatu, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kalau kehendak dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Mari kita lakukan hal-hal yang terbaik. Yang kedua, rancangan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat dulu di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 saya baca untuk kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji nama Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan rancangan keselamatan itu yang Tuhan rancangkan. Manusia dijadikan tadi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan rancangkan adalah rancangan keselamatan. Saya percaya saudaraku, rancangan Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang.
apabila berjalan seturut dengan perintah dan melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Tuhan berkata di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini janji Tuhan adalah janji keselamatan. Karena apa? Sejak awal penciptakan dikatakan tadi, kita sudah dijadikan untuk kemuliaannya. Dia menjanjikan untuk keselamatan kehidupan kita. Bahkan dikatakan dia menjanjikan, dia merancangkan juga rancangan kehidupan yang kekal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu luar biasa Tuhan kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, rancangan keselamatan yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ini sungguh luar biasa. Dikatakan sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Dikatakan Tuhan sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa. Dia Tuhan menghendaki kita supaya kita memperoleh hidup. Jangan ada yang binasa. Tadi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan dikatakan kecelakaan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita merenungkan betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sejak Dia menciptakan dan Dia sudah rancangkan yang terbaik dalam hidup kita, jangan kita sia-siakan. Tetap percaya kepada Kristus yang Dia adalah jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Saudaraku, jangan meninggalkan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan dalam 1 Timotius pasal 2. Kita lihat dulu ayat-ayat ini supaya dapat tetap menguatkan saudara dan saya. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai 4. Saya baca bagi saudara dan saya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku, Tuhan rancangkan, dikatakan firman Tuhan di sini, untuk keselamatan kita ke depan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan bagi setiap orang, dikatakan supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita yang mengenal dan tahu firman Tuhan dan melakukannya, yang percaya kepada Tuhan, dikatakan pasti diselamatkan, tidak turut dihukum, tapi mereka memperoleh keselamatan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu firman Tuhan ini datang kepada kita. Kita terus bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat tadi, Yeremia, kembali kita tadi ke Yeremia tadi, dikatakan firman Tuhan di sana, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kalau rancangan yang sudah Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya adalah, dikatakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang kita harapkan? Yang saya harapkan dengan Bapak Ibu Saudara yang harapkan adalah, yang terakhir adalah rancangan damai sejahtera, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan merancangkan damai sejahtera, dan Tuhan merancangkan kepada saudara hidup yang kekal. Kita lihat satu ayat lagi sebagai ayat terakhir, dikatakan Yohanes pasalnya yang ke-15. Di sana dikatakan firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 15.
Yohanes pasal 3 ayat 15 saya baca untuk kita semuanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Itu yang ketiga. Tadi saya katakan rancangan hidup yang kekal. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah firman Tuhan dan percaya janji Allah. Rancangannya indah bagi saudara dan saya. Bahkan rancangan masa depan yang penuh pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang sungguh datang bagi kami, membuat kami kekuatan yang baru untuk kami tetap percaya akan janji firman-Mu. Pada saat pagi hari ini kami yakin ya Tuhan, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, rancangan kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan. Bahkan rencana yang indah, berkat-berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan kami percaya sekalipun di tengah badai pandemi saat ini, kami percaya Tuhan tetap merancangkan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami saat pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan perjamuan kudus yang kami persiapkan dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami semakin kuat, kami semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami jemaat Tuhan. Sebentar kami Tuhan Yesus akan mempersiapkan diri kami untuk kami mendengarkan firman-Mu melalui firman-Mu di dalam perjamuan kudus ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita tidak menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Untuk itu saudara, mari angkat roti di atas tanganmu, atas kepala kita. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan di atas tangan kita, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kamu memberkati kami baik dalam rumah kami masing-masing. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati dengan segala masalah, persoalan yang dihadapi. Tuhan Engkau solusi bagi mereka. Berkati jamaah yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menghentikan COVID-19 ini, agar kami dapat beribadah secara tatap muka dengan jemaat Tuhan.
Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hambamu yang melayani Tuhan memberkati. Terpujilah namamu Bapa, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.